Sebelumnya mari kita pahami dulu grand design rencana Allah dalam karya Yesus. Dari mana kita tahu? Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di situ berkata dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan setiap orang yang percaya, setiap orang. Nah, apa buktinya bahwa keselamatan yang Tuhan sediakan itu untuk semua orang? Ya, buktinya apa? Yohanes 21 ayat yang ke-11, kita sama-sama tahu kisah ini berbicara tentang ketika Simon Petrus menghela jala, ikan-ikan yang Petrus dapatkan itu jumlahnya 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu, ayat ini dengan spesifik menyatakan 153 ekor. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa secara spesifik dinyatakan? Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa era zaman Tuhan Yesus ada di dunia saat itu, jenis spesies ya orang Yahudi, nelayan-nelayan Yahudi saat itu mempercayai bahwa jenis ikan yang ada di dunia ya itu ada 153 ekor spesiesnya, bukan jumlahnya tapi spesiesnya. Nah, ketika ayat ini berkata dengan jelas 153 ekor, ya 153 ekor itu menandakan bahwa keselamatan itu tersedia untuk semua orang, segala suku, kaum, bangsa, bahasa. Ya, Bapak Ibu, ayat ini ada dalam perikop perintah Yesus kepada murid-muridnya, khususnya Petrus, untuk mengembalakan, tanda kutip, domba-dombanya Allah. Jadi, grand design Tuhan itu menyediakan keselamatan untuk semua orang yang percaya, tanpa terkecuali. Permasalahannya orang itu mau terima Yesus atau tidak, itu urusan pribadi dia. Tetapi dari sisi Tuhan, Tuhan sudah sediakan keselamatan untuk semua orang. Next, Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa maksud Tuhan itu kadang disampaikan dengan eksplisit maupun dengan implisit ya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, Alkitab kita akan banyak menemukan kadang Tuhan menyatakan sesuatu itu secara eksplisit, kadang juga secara implisit. Nah, kali ini kita akan belajar maksud Tuhan yang disampaikan dengan implisit lewat angka-angka, lewat beberapa kisah yang mau saya angkat untuk kita pelajari bersama-sama. Kisah yang pertama yaitu perempuan Samaria. Ya, Yohanes 4 ayat 39 ayat 3 sampai 29. Wah, banyak sekali Pastor. Yes, tapi tidak semua akan kita baca, hanya beberapa ayat saja untuk bahan kita mengetahui alur ceritanya. Ayat yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Next, lompat ke ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu,
bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Bapak Ibu, mari kita kupas satu-satu. Ya, kita kupas dari ayat yang keempat, Yohanes 4 ayat yang keempat. Di situ berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, Alkitab terjemahan baru dalam Alkitab bahasa Indonesia kita menggunakan kalimat ia harus melintasi daerah Samaria. Ya, Alkitab bahasa Inggris versi Amplified Bible itu menggunakan kalimat it was necessary for him to go through Samaria. Pertanyaannya, kenapa dikatakan necessary atau penting? Kenapa penting Yesus itu harus lewat Samaria? Jawabannya karena ada tuayan di sana. Dari mana kita tahu? Yohanes 4 ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Bapak Ibu, tolong renungkan ini. Orang Yahudi itu tidak berhubungan dengan orang Samaria. Ya, ayatnya ayat yang ke-9, Yohanes 4 ayat yang ke-9 tadi kita skip. Bapak Ibu bisa baca ya di rumah. Ya, di situ dengan jelas berkata orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang Samaria. Bahkan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai orang kelas 2. Orang asing menurut orang Yahudi, versi orang Yahudi. Orang Yahudi itu, orang Samaria adalah orang asing. Bahkan sampai saking tanda kutip tidak berhubungannya. Ketika ada dalam satu ruangan, katakanlah restoran, tempat makan, peralatan makan bekas orang Samaria itu sekalipun sudah dicuci, orang Yahudi tidak akan pernah memakai peralatan makan itu. Sampai sedemikian boleh dibilang perseteruannya sedemikian besarnya, ya. Tetapi maksud saya begini. Karena orang Yahudi itu tidak berhubungan dengan orang Samaria, maka jika orang Yahudi dari Yudea menuju Galilea, maka pasti mengambil jalan memutar. Ya, dia sekalipun lebih jauh, dia tidak mau masuk daerah Samaria, saking bermusuhannya. Ya, ada satu peta di sini Bapak Ibu. Ya, bisa lihat di sini ini Yudea. Dan ini Galilea. Lewat jalan sini, jalur kuning itu adalah yang paling pendek, ya, the shortest. Ya, jarak yang paling pendek untuk menuju Galilea. Tetapi karena orang Yahudi tidak berhubungan dengan orang Samaria, tidak bergaul dengan orang Samaria, makanya orang Yahudi itu dari Yudea memutar lewat jalur biru. Ya, kurang lebih seperti itu. Lebih jauh, Pak? Yes, itu melewati daerah yang pegunungan. Jadi tidak nyaman sebenarnya. Tetapi orang Yahudi mengambil jalan itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus khusus masuk ke daerah Samaria? Karena Yesus harus bertemu perempuan Samaria tersebut. Renungkan ini Bapak Ibu.
renungkan ini. Yesus berbuat sesuatu pasti tidak tanpa alasan. Pasti dia punya alasan. Alasannya apa? Karena dia harus bertemu dengan perempuan Samaria yang ayatnya tadi kita baca. Pertanyaannya, kenapa harus ketemu dengan perempuan Samaria yang ini? Yuk kita baca ayat yang ke-18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Baik-baik perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang bukanlah suamimu. Berarti orang keberapa Bapak Ibu? Orang ke-6 ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kenapa Yesus harus menemui perempuan Samaria yang ini? Apakah di Samaria itu tidak ada perempuan yang lain? Jawabannya pasti ada. Tetapi kenapa, renungkan ini Bapak Ibu, kenapa Yesus pilihnya perempuan Samaria yang ini? Yang sudah bersuami 5, ya, dan yang sekarang bukan suaminya. Laki-laki yang ke-6 itu bukan suaminya sekarang. Kenapa Yesus harus ketemu orang itu? Jawabannya Bapak Ibu, perempuan ini sudah 5 bersuami. Laki-laki yang sekarang adalah yang ke-6. Nah Bapak Ibu, Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan dia adalah laki-laki yang ke-7. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus adalah suami yang ke-7. Tetapi Yesus adalah laki-laki, tanda kutip, yang ke-7 bagi perempuan ini. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan perempuan ini mengambil air pada waktu jam 12 siang. Lumrahnya orang-orang mengambil air itu pada pagi hari dan pada sore hari. Perempuan ini kenapa siang hari? Karena dia dikucilkan. Dia tidak bergaul dengan tetangganya, dengan orang-orang di sekitarnya, sekalipun sama-sama orang Samaria. Dia tidak bergaul. Karena itu dia tidak mau ketemu orang-orang sekitarnya. Makanya dia mengambil air pada waktu siang hari. Karena siang hari tidak ada orang yang mengambil air. Supaya nggak ketemu dengan orang lain. Nah, Yesus khusus ketemu dengan perempuan ini. Pertanyaannya, ada apa dengan angka 7? Ada apa dengan angka 7 Bapak Ibu? Karena Yesus mau menyatakan identitas dirinya lewat angka 7. Bapak Ibu, angka 7 itu punya banyak makna. Yang pertama, sempurna, completeness. Ya, Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7, ia telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya. Dan berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kenapa Allah berhenti? Karena Allah sudah melihat semua pekerjaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6 itu perfect. Toh, sungguh amat baik. Completeness, sempurna, perfect, toh. Ya, bahasa Ibraninya. Nah, angka 7 itu juga punya makna. Yang kedua adalah pembalasan. Kita sama-sama tahu Kain ketika Tuhan hukum, Kain berkata, nanti ada semua orang gampang membunuh saya. Tuhan berkata, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Artinya pembalasan. Angka 7 adalah pembalasan yang kelasnya kelas wah gitu, kelas bukan kelas kaleng-kaleng, tapi kelas yang sesuatu yang udah TOP BGT gitu, pembalasan yang tingkat pembalasannya tingkat tinggi. Yang ketiga, angka 7 itu berbicara pengampunan. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali.
Kenapa Petrus menyampaikan angka 7 kepada Tuhan? Karena buat Petrus tahu 7 itu angka sempurna, angka maksimal, TOP BGT. Tetapi angka 7 juga berhubungan dengan pengampunan. Artinya Petrus mau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, aku ngampuni cukup sampai 7 kali. Nah, apalagi lewat kisah ini Yesus ketemu dengan perempuan Samaria yang seperti ini, ya, yang sudah 5 bersuami, punya 5 suami, ex mantan suami, dan yang ke-6 ini juga bukan suaminya. Berarti Yesus adalah orang yang spesial, yang ke-7 bagi dia. Kenapa? Karena Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Mesias, Juru Selamat. Tersedia pengampunan buat perempuan ini. Yesus mau menyatakan dirinya sebagai Mesias, pengampun dosa, orang yang diurapi oleh Allah, diutus Allah untuk sebagai penebus dosa manusia, anak domba Allah. Itulah yang Yesus sedang sampaikan kepada perempuan Samaria ini. Sebenarnya siapa tuayan yang Tuhan maksud? Penduduk Samaria, Bapak Ibu. Tetapi perempuan Samaria itu hanya pembuka jalannya. Dan Yesus secara spesifik memilih perempuan yang ini. Bukan perempuan yang lain. Bukan perempuan Samaria yang lain. Yang ini. Kenapa? Supaya pesan tentang Yesus sebagai juru selamat itu ditangkap oleh perempuan ini, dan itu yang dia sampaikan kepada penduduk Samaria. Ayat 39, Bapak Ibu, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat. Bapak Ibu, kisah ini coba kita imajinasikan. Perempuan ini kenapa perkataannya diterima oleh penduduk Samaria? Karena penduduk Samaria kenal ini perempuan seperti apa. Perempuan ini bisa berubah dari tertutup menjadi terbuka. Pasti ada seseorang yang menjamah. Siapa? He is Jesus. Siapa Yesus itu? Juru selamatnya. Nah, ayat yang ke-40 berkata, ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Orang penduduk Samaria di daerah Syikar tadi dituai oleh Tuhan. Kenapa? Karena message tentang who is Jesus sebagai Savior itu ditangkap oleh penduduk Samaria. Lewat apa? Lewat kesaksian wanita Samaria ini. Bapak Ibu, di sini ayat 40 kalimatnya ditutup dengan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Bapak Ibu, bukan sekedar iseng Tuhan tinggal 2 hari di situ. Bapak Ibu, angka 2 dalam Ibrani itu punya makna united, unity, dipersatukan. Ketika awalnya orang berpikir keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, orang Samaria tidak termasuk. Tetapi lewat kisah ini kita tahu penduduk Samaria diselamatkan, dan penduduk Samaria dan orang Yahudi itu dipersatukan kembali di dalam Tuhan.